Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar, di mana untuk menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar tersebut kita menggunakan metode substitusi. Karena kalau kita menggunakan pengintegralan dasar atau menggunakan aturan pangkat, itu kesulitan untuk menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan ada suatu fungsi f(x) sama dengan 5x ditambah 1 pangkat 2, ini untuk menyelesaikannya kita mungkin masih bisa menguraikan 5x tambah 1 dipangkatkan 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 5x dikuadratkan ditambah dengan 2 dikalikan 5x dikalikan dengan 1, kemudian ditambah dengan 1 dikuadratkan. Sehingga hasilnya bisa kita tentukan dengan mengintegralkan 1 per 1. Kemudian kalau misalkan fx sama dengan 5x ditambah 1 pangkat 3, ini pun mungkin masih bisa kita uraikan. Bisa juga kita menggunakan segitiga Pascal atau dengan mengalihkan 5x ditambah 1 dengan 5x tambah 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya mungkin masih mudah untuk kita dapatkan. Sehingga integralnya dengan mengintegralkan 1 per 1. Dari uraian 5x ditambah 1 pangkat 2 atau pangkat 3. Tetapi kalau sudah pangkatnya mungkin pangkat 4, 5 dan seterusnya, jadi pangkatnya tinggi, maka untuk menguraikannya tentu membutuhkan waktu yang lama dan kita agak sulit untuk menguraikannya. Oleh karenanya, kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan dengan cara substitusi. Di mana integral dari suatu fungsi f dalam gx, kemudian dikalikan dengan turunan dari gx tersebut terhadap x, maka nanti kita ubah menjadi integral suatu fungsi dalam u terhadap u. Jadi kita mengubah nanti gx-nya ini kita ubah menjadi u. Jadi nanti ada suatu fungsinya nanti akan kita misalkan u, sehingga nanti integralnya terhadap u. Baru nanti terakhir hasilnya nanti kita substitusikan kembali u-nya dengan fungsi yang kita misalkan tadi. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh seperti ini. Misalkan tentukan hasil dari integral berikut. Yang a, integral dari 4x ditambah 3 dipangkatkan 5 dx. Maka kalau kita menggunakan metode substitusinya, yang a kita misalkan, jadi kita jawab yang a. Misalkan 4x ditambah 3, ini misalkan kita ubah menjadi u. Jadi misalkan u adalah 4x ditambah dengan 3. Maka kita butuh mencari du-nya. Sehingga kita turunkan u, turunan u, du terhadap x, du dx, itu sama dengan turunan dari 4x itu sama dengan 4. Kemudian turunan dari 3 adalah 0. Sehingga kita dapatkan du dx, du per dx itu sama dengan 4. Dari sini kita dapatkan du-nya itu sama dengan 4 dx. Jadi ini kita kalikan ke sebelah kanan, sehingga du-nya itu sama dengan 4 dx. Nah, setelah itu kita substitusikan
Jadi 4x ditambah 3 ini kita ganti menjadi U. Sehingga bentuknya menjadi integral 4x ditambah 3 pangkat 5 dx itu berubah menjadi integral 4x tambah 3 kita ganti menjadi U, berarti U pangkat 5. Kemudian dx-nya, yang ini du sama dengan 4 dx, berarti dx-nya 4-nya menjadi seper. Jadi seperempat du. Atau du per 4, ini dx-nya. Nah, dx yang di sini kita ganti menjadi seperempat du. Jadi ini dikalikan dengan seperempat du. Nah, berarti kita mengintegralkan fungsi tersebut dalam U. Sehingga hasilnya integral dari U pangkat 5, kemudian di sini ada seperempat, seperempatnya adalah suatu konstanta, maka menurut aturan pengintegralan seperempatnya kita biarkan, berarti seperempat dikalikan dengan integral dari U pangkat 5 itu sama dengan seper 5 ditambah 1, kemudian U-nya pangkat 5 ditambah 1, ditambah dengan suatu konstanta. Maka hasilnya sama dengan 5 ditambah 1 adalah 6, kemudian seperempat dikalikan seper-6 itu sama dengan seper 24. U-nya pangkat 6. Kemudian ditambah suatu konstanta. Kemudian kita substitusikan kembali. Jadi U-nya tadi adalah 4x ditambah 3. Kita substitusikan kembali sehingga hasilnya menjadi seper 24 dikalikan dengan U-nya adalah 4x ditambah 3. Kemudian dipangkatkan 6 ditambah dengan konstanta. Jadi hasilnya adalah integral dari 4x ditambah 3 dipangkatkan 5, hasilnya adalah seper 24. Kemudian dikalikan 4x ditambah 3 dipangkatkan 6 ditambah C. Itu untuk soal yang A. Nah, sekarang yang B. Integral dari 2x dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 1 dikurangi x kuadrat dx. Berarti kita misalkan yang 1 dikurangi dengan x kuadrat itu misalkan dengan U. Jadi yang B kita misalkan U misalkan U adalah 1 dikurangi dengan x kuadrat. Jadi misalkan U-nya adalah 1 dikurangi dengan x kuadrat. Maka kita cari du dx-nya. Nah, turunan dari 1 itu adalah 0. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Berarti saya tuliskan dulu turunan 1 adalah 0 dikurangi dengan 2x. 2x pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 2x. Sehingga du per dx-nya ini adalah negatif 2x. Kita akan mencari dx. Jadi dx-nya kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian negatif 2x-nya kita pindah ke sebelah kiri. Karena ini adalah pengali berarti jadi pembagi, ini pembagi jadi pengali. Sehingga hasilnya adalah du per negatif 2x itu sama dengan dx. Atau bisa kita ubah menjadi negatif seper 2x du itu sama dengan dx. Baik, selanjutnya kita ganti integral dari 2x dikalikan dengan
akar pangkat 4 dari 1 dikurangi X kuadrat dx. Jadi kita ganti dalam bentuk integral, dalam bentuk fungsinya adalah fungsi U. Sehingga bentuknya kita ubah menjadi integral 2x kemudian akar pangkat 4 dari U kemudian dx-nya tadi adalah dikalikan negatif 1/2x du. 2x du. Saya tuliskan di bawah. Kemudian menjadi integral. Nah, ini karena dikalikan berarti 2x ini dengan 2x kita sederhanakan. Kemudian akar pangkat 4 dari U bisa kita tulis menjadi perpangkatan. Karena kita akan menggunakan aturan pangkat nanti, sehingga U pangkat 1/4. Kemudian ada negatifnya di sini, negatif 1 du, atau negatifnya saya letakkan di depan, negatif U pangkat 1/4 du. Sehingga sama dengan negatifnya saya letakkan di sebelah kiri saja, kita keluarkan. Berarti integral dari U pangkat 1/4 itu sama dengan 1/4 ditambah 1, kemudian U-nya pangkat 1/4 ditambah 1 ditambah C. Sehingga hasilnya itu sama dengan negatif 1/1/4 ditambah 1 berarti 4/4. Kemudian 1 tambah 4, 5 berarti 5/4. U-nya pangkat 5/4 ditambah C. Kemudian hasilnya berarti 1/5/4 ini bisa diubah menjadi 4/5. 1 adalah 1/1 dibagi dengan 5/4. Bagian pecahan bisa diubah menjadi perkalian dengan catatan yang ini dibalik. Ya, ini dibalik. Sehingga 1/5/4 menjadi 4/5. Negatif 4/5. U-nya pangkat 5/4 ditambah C. Baru setelah itu kita substitusikan negatif 4/5. U-nya itu dari yang dimisalkan tadi itu adalah 1 dikurangi X. 1 dikurangi X kuadrat. Kemudian dipangkatnya 5/4 ditambah C. Jadi ini adalah hasilnya. Atau kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk akar, maka hasilnya adalah sama dengan negatif 4/5. Ini bentuknya menjadi akar pangkat 4 dari 1 dikurangi X kuadrat pangkat 5 ditambah C. Atau mungkin 1 dikurangi X kuadratnya ini bisa dikeluarkan. Sehingga pangkat 4 ini bisa juga diubah menjadi negatif 4/5. Kemudian 1 dikurangi dengan X kuadrat pangkat 4. 5 itu 4 tambah 1. Jadi 4-nya kita keluarkan karena akar pangkat 4. Sehingga menjadi 1 dikurangi X kuadrat kalikan dengan akar pangkat 4 dari 1 dikurangi dengan X kuadrat. Kemudian ditambah C. Jadi bentuk ini dengan ini sebenarnya bentuknya sama. Baik, demikian pembahasan kita tentang menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar itu dengan metode substitusi. Karena kalau menggunakan aturan dasar, menggunakan aturan pangkat, dan yang lain-lainnya itu kesulitan kita untuk menyelesaikannya. Jadi kita bisa menggunakan metode substitusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.